Deddy Mulyadi dan sensasi politiknya. Benarkah hanya pencitraan atau justru ini adalah merupakan revolusi? Nah, ada tiga hal gila ya yang ia lakukan ya, yang membuat saya dan mungkin juga Anda ya berpikir ulang terkait Kang Deddy ini. Apakah ini strategi politik cerdas atau memang langkah nyata yang akan mengubah sistem pemerintahan kita? Oke teman-teman, ini ada sebuah video yang sangat bagus sekali dari Kang Henry, di mana beliau memberikan edukasi kepada kita tentang rekam jejak Kang Deddy dalam dunia perpolitikan, yang merupakan sebuah kebanggaan bagi kita sebagai warga Jawa Barat memiliki seorang gubernur yang sangat cerdas, tangkas, dan gesit dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan warga. Deddy Mulyadi dan sensasi politiknya. Benarkah hanya pencitraan atau justru ini adalah merupakan revolusi? Jujur saja, saya sempat skeptis ya dengan Deddy Mulyadi ini. Saya terlalu sering melihat pejabat yang berlaga merakyat, tetapi ujung-ujungnya hanya pencitraan demi kepentingan politik. Namun, ada sesuatu yang berbeda nih dari Kang Deddy ini. Ia tidak sekedar bicara, ia bertindak tentunya, dan yang lebih mengejutkan, tindakannya mengguncang sistem bahkan di level nasional. Luar biasa ini. Bukan tanpa kontroversi, Deddy melakukan hal ini tentu jarang disentuh pejabat lain. Dan mau tidak mau kita harus bertanya, apakah ini strategi politik cerdas atau memang langkah nyata yang akan mengubah sistem pemerintahan kita? Nah, ada tiga hal gila ya yang ia lakukan ya, yang membuat saya dan mungkin juga Anda ya berpikir ulang terkait Kang Deddy ini. Yang pertama, ia berani membongkar dapur kotor pemerintahan. Siapa lagi yang berani coba? Biasanya pejabat memilih diam atau justru ikut menikmati sistem. Tapi tidak dengan Kang Deddy ini ya. Ia membuka transparansi anggaran pemerintahan provinsi secara terang-terangan, mengkritik pengelolaan dana dan mempertanyakan pengeluaran yang dianggap tidak masuk akal. Luar biasa kan? Tentu hal ini ada dampaknya ya. Ia membuat masyarakat sadar bahwa ada banyak ketidakwajaran dalam pengelolaan dana daerah. Nah, pejabat lain mulai gerah nih, karena pola lama yang mereka biasa lakukan tentunya ini menjadi sebuah ancaman. Nah, tanda petik ya tentunya. Nah, sahabat, diskusi publik soal transparansi anggaran menjadi lebih luas tentunya. Konsekuensi dari cara kerja seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy. Sesuatu yang sangat-sangat jarang terjadi. Tapi, apakah ini langkah idealisme murni atau hanya strategi politik untuk menarik perhatian? Tentunya ada hal yang lain ya yang sangat unik yang saya lihat. Yang kedua tentunya adalah beliau mampu menghidupkan budaya Sunda. Tentu, Kang Deddy selalu tampil dengan pakaian khas Sunda, mengkompanyekan budaya lokal, bahkan memasukkan unsur budaya dalam kebijakan. Nah, yang tidak bisa disangkal tentunya saja, ia membuat warga lebih bangga dengan identitas budaya mereka. Pembangunan berbasis kearifan lokal menjadi lebih diperhitungkan. Nah, konsep modernisasi tanpa kehilangan budaya mulai banyak diadopsi di daerah lain. Jika ini hanya pencitraan, mengapa efeknya begitu sangat besar ya? Kemudian yang ketiga, beliau ini dekat dengan rakyat. Nah, pejabat yang belusukan bukan hal baru, tapi yang membedakan Deddy adalah keberaniannya yang turun langsung ke masyarakat, yang menyelesaikan masalah di tempat-tempat yang perlu diselesaikan, bahkan tanpa prosedur birokrasi yang bertele-tele. Ini bukan cuma aksi sosial biasa, ini sebuah statement. Saya tidak seperti pejabat lain, gitu ya. Ini seolah-olah memunculkan hal-hal seperti itu. Nah, tentu dampaknya bahwa rakyat merasa lebih diperhatikan dan memiliki pemimpin yang benar-benar peduli. Cara birokrasi lama yang lambat mulai dipertanyakan dengan kehadiran Kang Deddy ini. Luar biasa. Deddy Mulyadi ini saya kira ancaman atau harapan baru nih ke depannya. Nah, tentu suka atau tidak, Deddy Mulyadi telah mengubah banyak hal. Cara dia bekerja bukan hanya berdampak di Jawa Barat, tetapi juga mulai menjadi pembicaraan di tingkat nasional. Pertanyaannya, apakah ini langkah awal revolusi politik yang kita butuhkan, atau ini hanya strategi cerdik yang nantinya berujung pada kepentingan pribadi? Bagaimana menurut Anda nih? Apakah Deddy Mulyadi layak dianggap sebagai pemimpin masa depan Indonesia, atau justru hanya sosok yang pandai memainkan persepsi publik? Nah, begitulah teman-teman, tapi bagaimanapun juga kita sebagai warga Jawa Barat cukup bangga dengan memiliki seorang Kang Deddy Mulyadi, di mana pertama dalam sejarah Jawa Barat atau mungkin Indonesia sekalipun kita memiliki pemimpin yang secerdas, segercep Kang Deddy Mulyadi ketika menghadapi berbagai masalah. Beliau langsung bukan hanya datang, bukan hanya hadir, tapi langsung memberikan solusi untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat.